kita kehilangan arah gitu ya. Iya. Semua jadi pragmatis. Iya. Tujuannya gimana supaya dapat kekuasaan. Nah, sebenarnya konsepsi yang dibangun di PDI Perjuangan sendiri ketika sudah mulai menerjemahkan pemikiran Soekarno ke dalam ranah partai itu gimana, Mas? Menurut saya ya jadi sangat menarik ya, ada partai yang basisnya ideologi, terus kaderisasinya jalan juga ternyata kan, jalan dan kemudian regenerasi didorong. Betul. Nah ini kalau saya sih punya saran, ini harusnya semua partai bisa begitu ya. Salam Indonesia, salam yang indah-indah saja buat kita semua. Hari ini kita ketemu lagi di Jas Merah TV dengan dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Yang pertama adalah Mas Narendra, Ya, yang kedua Mas Adi. Nah, ini menyenangkan sekali karena pada kesempatan kali ini kedua tamu kita akan bicara banyak tentang konsepsi-konsepsi Soekarno yang diturunkan dalam organisasi. Yang pertama saya perkenalkan pada teman-teman semua yang ada di rumah, Mas Narendra. Ini adalah Ketua DPP Banteng Muda Indonesia. Yang kedua adalah Mas Adi. Mas Adi ini dari Policy Center UI. Beliau kebetulan juga salah satu DPC alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, kita mulai saja. Mas Narendra, ini kita ngobrol enak-enak aja. Iya, Mas. Santai. Aman. Mas Narendra, konsepsi penjenengan ketika melihat pemikiran-pemikiran Bung Karno itu gimana, Mas? Cukup baik. Jadi Bung Karno ini kan kalau kita ngelihat pemikirannya kan sebenarnya dari A to Z lah. Ya. Jadi pada saat kita melihat dia waktu muda, terus kemudian dia beralih ke Pancasila 1 Juni 1945. Sebenarnya kan dia melihat itu kan konsep bangsa Indonesia ini adalah gotong royong. Jadi kalau kita lihat dia 1 Juni 1945 itu kan Pancasila 1, 2, 3, sila sampai ke 5 diperas Trisila, terus kemudian jadi gotong royong. Dan kemudian ini kan diaplikasikan kepada negara. Iya. Nah, ketika diaplikasikan ini kan bagaimanapun juga kalau kita mau merubah dunia tidak bisa sendirian. Betul. Kita butuh banyak orang yang membantu. Nah, ketika konsepsi beliau diturunkan dari pemikiran seorang Soekarno kemudian menjadi seluruh bangsa Indonesia itu kan butuh mesin. Butuh mesin untuk menyebarluaskan ide, butuh mesin untuk melakukan transformasi secara keseluruhan. Nah, selama ini kita kan melihat bahwa anak ideologi dari konsepsi Soekarno itu kan PDI Perjuangan. Betul. Nah, kebetulan kan Mas Narendra ini kan Ketua DPP Banteng Muda Indonesia. Kita tuh sebenarnya banyak teman-teman di luar yang awam sekali. Dan kemudian ketika muncul politik dengan konsepsi lebih ke Amerika Serikat seperti sekarang ini, politik liberal ini, kita kehilangan arah gitu ya. Iya. Semua jadi pragmatis. Iya. Tujuannya gimana supaya dapat kekuasaan. Nah, sebenarnya konsepsi yang dibangun di PDI Perjuangan sendiri ketika sudah mulai menerjemahkan pemikiran Soekarno ke dalam ranah partai itu gimana, Mas? Jadi pertama kali kalau kita lihat PDI Perjuangan ini kan partai ideologis. Kemudian partai ideologis ini kan harus punya konsep. Betul. Konsep itu sudah diturunkan dari pertama kali PDI menjadi PDI Perjuangan. Jadi pada tahun 99 tahun 2000 itu dicetuskan adalah sekolah kader. Oh, sekolah kader. Sekolah kader dulu. Nah, sekolah kader 1, 2 itu adalah menjadi guru kader waktu itu. Nah, guru-guru kader ini kemudian disebar ke DPD, ke DPC untuk mengajar bagaimana ideologis Bung Karno. Berarti sekolah kader ini serius, Mas? Serius. Jadi setiap tahun itu PDI Perjuangan itu melakukan sekolah kader itu di setiap tingkatan, Mas.
Oh. Jadi dari Pratama, Madya, Utama. Nah, konsepnya ini memang memberikan teman-teman yang anggota baru ini bahwa ini loh partai ideologisnya seperti ini. Dalam sekolah kader ini pun baik dari tingkatan Pratama, Madya, Utama ini diajari konsep ADART, konsep demokrasi terpimpin, bagaimana konsep Bung Karno, bagaimana menerjemahkan bahasa Bung Karno dari buku-bukunya, dan bagaimana itu diaplikasikan ke masyarakat. Jadi kan selalu kalau Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri selalu bilang, jangan punggungi rakyat, jangan harus wajib turun ke masyarakat. Karena konsep Bung Karno adalah turun ke rakyat. Kita tahu kan konsep Bung Karno Marhen, dia kan kalau kita dengar ceritanya kan beliau itu datang melihat petani. Betul. Bernama Pak Marhen kan. Iya, betul Pak Marhen. Artinya apa? Seorang pimpinan pun harus turun sampai rakyat. Kita harus tahu need-nya mereka. Harus tahu keinginannya mereka. Karena Bung Karno selalu bilang, jangan buat rakyat lapar. Pada saat buat rakyat lapar, itu pasti ada pemberontakan. Itu pasti. Kita bisa lihat lah, pemberontakan di luar negeri atau apapun itu terjadi. Pada saat kita mengajar Bung Karno, jawabannya satu. Rakyat itu kita harus tahu need-nya rakyat. Itu dari partai. Makanya kalau saya bilang, kalau Mas Aryo bilang, konsepnya gimana ya? Konsep ideologisnya turun ke rakyat. Serap aspirasi rakyat, kemudian pada saat kita di partai, kita melakukan kebijakan-kebijakan pro rakyat. Gitu. Kalau di Kemen ini ada nggak, Mas? Sekolah kader itu, Mas Adi? Ada. Jadi waktu di mahasiswa itu memang kalau di Gemen itu ada tingkatannya. Itu pertama ada pekan pengenalan anggota baru, kaderisasi tingkat dasar, habis itu kaderisasi tingkat pelopor. Itu materinya itu beda-beda. Ya kan lebih dalam. Nah itu diharapkan pengenalan mengenai ideologi ini kan kita bicara Gemen ini kan kita bicara Marhaenisme sebenarnya, ya kan? Ya, kita belajar di situ. Pertama dikenalkan, kedua lebih dalam buat bisa analisa. Yang diharapkan kalau pelopor itu sebenarnya salah satunya adalah sudah bisa mulai mengkritisi kebijakan dan memberikan sumbang saran kebijakan. Itu. Nah, ini paling penting sebenarnya karena buat kita ideologi itu harus hidup di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan atau di legislatif itu sebenarnya. Mas Rendra, saya pernah dengar ini ada beberapa kabar, terutama mengenai regenerasi di PDI Perjuangan nih misalnya. Ada bilang 2+1 gitu misalnya, atau tentang seorang anggota legislatif yang seharusnya menjabat hanya 2 kali, lalu setelah itu harus turun, itu gimana nih? Jadi gini, Mas Aryo. Jadi regenerasi di PDI Perjuangan ini, Ibu Ketua Umum itu sangat pemikiran sangat maju. Jadi hari ini PDI Perjuangan, kalau kita ngomong legislatif saja, itu hampir lebih 40% itu adalah under 45 tahun. Hari ini yang dimajukan. Belum lagi 30% itu kuotanya perempuan. Jadi Ibu Ketua Umum ini, Bu Megawati Soekarno Putri, sangat concern satu sama dengan anak muda, kedua sama perempuan. Jadi kuota itu wajib dilaksanakan, 30% perempuan, kita kasih 45% anak-anak muda. Nah, kalau regenerasi yang disebut 2 kali menjabat, 2+1 atau bisa 3+1, itu ada kebijaksanaan partai. Itu kebijakan partai, Mas. Jadi mungkin saja misalnya Mas Aryo nih, jadi anggota Dewan sudah 10 tahun, tapi kemudian DPP partai atau Ibu Ketua Umum masih menginginkan Mas Aryo memimpin di situ atau menjabat lagi. Itu rekomendasinya beda. Gitu. Jadi itu direkomendasikan langsung oleh DPP partai bahwa yes or no. Ada juga kadang-kadang setelah 2 kali dia tidak boleh menjabat dulu 1 periode baru menjabat lagi. Jadi memang itu tergantung needs dari setiap teritorial. Kita bilang teritorial ini baik provinsi maupun kabupaten kota. Oh, jadi masing-masing
bagian itu ada rollingnya gitu ya. Ada. Rolling kekuasaan, ada pergantian Yes. personil secara periodik gitu. Karena kita ngelihatnya kan sampai sekarang, bahkan saya pun berpikir bahwa ya yang jadi anggota legislatif dari partai tertentu ya yang sudah pernah jadi dulu, kemudian mempertahankan dengan berjuang berdarah-darah untuk menjabat lagi. Tapi kan ternyata di PDI Perjuangan ada konsepsi yang sama sekali beda. Nah kalau Mas Hadi sendiri berpendapat dengan proses seperti ini oke nggak? Menurut saya ya jadi sangat menarik ya, ada partai yang basisnya ideologi, terus kaderisasinya jalan juga ternyata kan, jalan dan kemudian regenerasi didorong. Betul. Nah ini kalau saya sih punya saran, ini harusnya semua partai bisa begitu ya. Ya kan? Ya saya sebagai alumni GMNI semangat melihat seperti itu ya. Ingin supaya orang ini tetap aja orang ini terus yang jadi ketua gitu misalnya. Ya menurut saya sih ya, ini kan kepemimpinan ini kan apa ya, memang juga harus didorong ya kan, menciptakan pemimpin-pemimpin baru ya kan, di bidangnya ya kan, terus kemudian di partai khususnya kan untuk mengisi jabatan publik perlu regenerasi. Nah ini bagus ini kalau ada seperti ini ya sangat baik ya. Saya simpulkan ada gerakan dari dalam partai, ada kebijakan dari para pemimpin partai. Tapi pada saat yang bersamaan atmosfernya harus dibangun kan. Iya. Pola pikir bahwa oh ini bisa turun, ini bisa ganti, itu kan menyadarkan orang kan. Iya. Bahwa saya bisa turun at any time, saya bisa berhenti setelah ini, saya harus turun dulu untuk menyerap aspirasi kemudian baru naik lagi. Itu menurut saya oke. Sekarang kalau tadi kan di GMNI ada tujuan utama pendidikannya adalah mencetak para alumni GMNI yang kritis. Betul. Nah, menurut Mas Hadi sebagai salah seorang alumni GMNI, yang bisa dikritik itu yang kayak apa, Mas? Dari tadi yang diceritakan sama Mas Rendra. Ini udah banyak baiknya ya, karena udah ada pola-pola demikian. Nah, yang pasti basis ideologi itu jadi penting. Nah, Betul. partai tanpa basis ideologi berarti kan basisnya cuma ketokohan atau yang lain-lain. Betul. Saya nggak tahu yang lain-lainnya itu apa gitu ya. Nah, kalau kita GMNI ini kan basisnya ideologi, Betul. ya kan. Bahkan kita juga selain karena jenjang kuliah yang cepat, ya kan, kita juga dituntut kan sebenarnya habis ikut kaderisasi PPAB, KTD, KTM, kalau bisa sampai KTP gitu kan, tingkat pelopor. Nah, ini kan bertingkat ideologi pemahamannya itu nanti kalau seandainya diterapkan dalam berpartai yang model-model ideologi, dia pasti siap, ya kan. Nah, regenerasi yang tadi sudah disampaikan Mas Narendra ini ya salah satunya mungkin kalau GMNI bisa juga ya menjadi salah satu sumber kader ya kan, atau mungkin partai-partai lain juga bisa ya kan, karena kebijakan-kebijakan ya menurut saya kebijakan-kebijakan pemerintahan itu ya, negara kita kan dibangun itu kan ada ideologinya. Betul. Ya, di Undang-Undang Dasar jelas. Kalau tujuan bernegaranya ada di pembukaan, ideologinya pun disertakan di Undang-Undang Dasar gitu ya. Kalau ini nggak bisa dipertahankan, bubar ini negara. Ya kan? Nah, penting seperti itu. Itu saja sih menurut saya. Itu soalnya karena saya lihat generasi sekarang ini kan beda sekali ya, Mas. Iya. Putusannya untuk ngambil kuliah di mana kadang-kadang cuma ngikutin pacarnya gitu kan ya. Pacar saya di Jakarta, saya makanya gak mau masuk Taruna Nusantara yang di Magelang misalnya gitu kan. Saya pilih masuk di universitas swasta apa gitu misalnya. Kadang-kadang dengan kondisi-kondisi seperti ini kan GMNI punya kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan pelatihan yang lebih up to date gitu, Bos. Oke, beda sih, Mas. Jadi konsep kita itu konsepnya gotong royong. Jadi kalau kita bisa lihat, kita buat tahun lalu itu konser bersukaria, itu BMI yang buat sendiri, itu kita bergotong royong. Jadi artinya
Gotong royong ini kan konsepnya dua. Ada yang melakukan pekerjaan, ada yang membiayai. Nah,